Di sebuah desa kecil yang tenang, di antara ramai-ramai kayu, beratap merah, dan kebun bunga yang selalu bermekaran, hiduplah seekor kucing kecil bernama Miko. Tubuhnya mungil, dengan bulu putih kebubuan yang lembut seperti kapas. Matanya bulat berwarna coklat muda, selalu berkilau seolah menyimpan rasa ingin tahu yang tak pernah habis. Miko tinggal bersama seekor kucing tua bijak bernama Luna, yang telah merawatnya sejak ia masih sangat kecil. Luna bukan hanya pengasuh, tetapi juga guru kehidupan bagi Miko. Sejak kecil, Miko dikenal sebagai kucing yang baik hati, rajin membantu, dan selalu ingin menyenangkan semua orang. Namun, ada satu hal yang sering membuatnya gelisah, yaitu rasa takut untuk berkata jujur ketika ia melakukan kesalahan. Miko takut dimarahi, takut tidak disukai, dan takut kehilangan kepercayaan. Karena itulah, ia sering memilih diam atau bahkan berbohong kecil agar terlihat baik di mata orang lain. Setiap pagi, desa itu selalu ramai oleh suara ayam berkokok, burung bernyanyi, dan langkah kaki penduduk yang memulai aktivitas. Miko biasanya membantu Luna membersihkan halaman rumah mereka atau mengantarkan pesan kecil ke huen-huen lain di desa. Semua menyukai Miko karena ia selalu tersenyum dan cepat mengangguk ketika diminta bantuan. Namun, di balik senyumnya, seringkali Miko menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia ceritakan. Suatu hari, desa kecil itu bersiap mengadakan festival musim panas, acara yang paling ditunggu oleh semua penduduk, baik manusia maupun hewan. Festival itu akan dipenuhi permainan, makanan lezat, dan pertunjukan musik. Salah satu hal terpenting dalam festival tersebut adalah lonceng kejujuran, sebuah lonceng tua yang digantung di alun-alun desa. Konon, lonceng itu hanya akan berbunyi nyaring jika orang-orang di desa hidup dengan jujur dan saling percaya. Luna memandang Miko dengan tatapan lembut ketika mereka mendengar pengumuman tentang festival itu. Ia berkata pelan bahwa kejujuran adalah hadiah paling berharga dalam hidup. Miko mengangguk, tetapi hatinya terasa berdebar. Kata jujur selalu membuatnya merasa tidak tenang, karena ia tahu betapa sulitnya berkata jujur ketika rasa takut menguasai diri. Beberapa hari sebelum festival dimulai, Miko diminta membantu di toko roti milik Ibu Lela, seorang wanita ramah yang terkenal dengan roti madunya yang lezat. Tugas Miko sederhana, yaitu menjaga keranjang roti di depan toko dan memastikan tidak ada yang mengambil tanpa izin. Miko merasa bangga diberi tanggung jawab itu. Ia berjanji dalam hati akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Saat matahari mulai meninggi dan aroma roti hangat memenuhi udara, Miko berdiri dengan penuh semangat. Namun, godaan datang tanpa diduga. Di dalam keranjang itu, ada sepotong roti madu yang paling besar dan paling harum yang pernah Miko lihat. Perutnya keroncongan, dan pikirannya mulai dipenuhi bisikan kecil yang mengatakan bahwa mengambil sedikit saja tidak akan ada yang tahu. Miko menatap sekeliling. Tidak ada siapapun yang melihat. Dengan hati berdebar, ia mengambil roti itu dan menggigitnya sedikit. Rasa manisnya membuat Miko lupa diri. Tanpa sadar, ia menghabiskan roti itu hingga tak bersisa. Saat itu juga, rasa bersalah menghantam hatinya seperti angin dingin. Miko panik. Ia takut Ibu Lela marah, takut mengecewakan Luna, dan takut dianggap kucing yang tidak bisa dipercaya. Ketika Ibu Lela kembali dan mendapati satu roti besar hilang, ia bertanya dengan suara lembut, "Siapa yang mengambilnya?" Miko berdiri kaku. Lidahnya terasa berat. Ia ingin berkata jujur, tetapi rasa takut lebih kuat. Dengan suara kecil, Miko berkata bahwa mungkin roti itu jatuh atau diambil burung. Ibu Lela terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, meski terlihat sedih. Sejak hari itu, hati Miko tidak pernah tenang. Setiap kali ia melihat Ibu Lela tersenyum, senyum itu terasa seperti beban di dadanya. Ia mulai sulit tidur, sulit bermain, dan sering melamun. Luna menyadari perubahan itu. Ia tidak memarahi Miko, hanya duduk di sampingnya setiap malam dan menemani dengan keheningan yang hangat. Malam sebelum festival, lonceng kejujuran diuji coba. Namun, ketika lonceng itu dibunyikan, suaranya terdengar sumbang dan pelan. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Mereka bertanya-tanya, apa yang salah? Luna memandang Miko dengan tatapan yang seolah menembus hatinya. Miko menunduk, air matanya mulai menggenang. Pada saat itu, Miko menyadari sesuatu yang sangat penting. Lonceng itu tidak berbunyi nyaring, bukan karena desa itu buruk, tetapi karena masih ada kejujuran yang tertahan di dalam hati seseorang.
Miko tahu bahwa kejujuran itu adalah miliknya. Ia merasa kecil, tetapi juga tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan langkah gemetar, Miko berjalan ke toko roti Ibu Lela keesokan paginya. Festival akan segera dimulai, dan desa sudah ramai. Miko menarik napas panjang dan mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia mengakui bahwa dialah yang mengambil roti itu, dan berbohong karena takut dimarahi. Suaranya bergetar, tetapi matanya menatap lurus dengan penuh penyesalan. Ibu Lela terdiam. Beberapa detik terasa sangat lama bagi Miko. Namun kemudian, Ibu Lela tersenyum lembut dan berlutut agar sejajar dengan Miko. Ia berkata bahwa ia sedih karena roti itu diambil. Tetapi ia lebih bahagia karena Miko berani berkata jujur. Kejujuran, menurutnya, jauh lebih manis daripada roti madu manapun. Air mata Miko jatuh, bukan karena takut, tetapi karena lega. Beban di dadanya terasa terangkat. Ia meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan bertanggung jawab. Ibu Lela memaafkannya dan bahkan memberinya kesempatan untuk membantu membuat roti sebagai bentuk tanggung jawab. Saat festival dimulai, seluruh desa berkumpul di alun-alun. Lonceng kejujuran kembali dibunyikan. Kali ini, suaranya nyaring dan indah, menggema ke seluruh penjuru desa. Semua orang tersenyum dan bertepuk tangan. Miko berdiri di samping Luna. Hatinya dipenuhi rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Luna menatap Miko dengan bangga. Ia berkata bahwa keberanian untuk berkata jujur adalah tanda hati yang kuat. Miko mengangguk, kini dengan senyum yang tulus. Ia belajar bahwa kejujuran memang terasa menakutkan pada awalnya, tetapi selalu membawa kedamaian pada akhirnya. Sejak hari itu, Miko dikenal bukan hanya sebagai kucing kecil yang baik, tetapi juga sebagai kucing yang berani jujur. Ia tidak lagi lari dari kesalahan, melainkan menghadapinya dengan keberanian. Desa kecil itu pun hidup dengan lebih damai, karena satu kucing kecil telah mengajarkan arti kejujuran yang sesungguhnya. Dan setiap kali lonceng kejujuran berbunyi nyaring, Miko selalu mengingat hari ketika ia memilih untuk jujur, dan bagaimana pilihan itu mengubah hidupnya menjadi lebih indah. Dongeng ini pun menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa kejujuran, sekecil apapun, selalu membawa cahaya dalam kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di cerita berikutnya.